Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pembahasan tentang rezeki adalah pembahasan yang diperlukan oleh siapapun karena kita hidup dengan bertumpu kepada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya dalam banyak doa Nabi SAW berdoa untuk meminta rezeki. Contohnya Nabi mengajarkan kepada kita doa ketika dalam salat, ketika duduk di antara dua sujud, kita mengatakan warzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Ya, demikian juga setiap pagi Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian juga para anbiya, ya. Mereka juga berdoa minta rezeki. Di antaranya Allah sebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa minta rezeki untuk keturunannya. Seperti dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku meletakkan keturunanku Nabi Ismail di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan di lembah tersebut agar mereka mendirikan salat. Jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, warzuqhum minats thamarat, dan berilah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Nabi SAW berlindung dari ketiadaan rezeki, seperti Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma na'udzubika minal faqr, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran, ya, dari kefakiran. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Allahumma na'udzubika min fitnatil faqr, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kefakiran. Karena kefakiran, kemiskinan juga bisa menimbulkan fitnah. Ya, betapa banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran karena kefakiran, ya. Bahkan terjerumus dalam perzinahan karena kefakiran, ya. Oleh karenanya Rasulullah berlindung dari fitnatul faqr. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil faqr, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kefakiran, ya. Demikian juga Rasulullah SAW berlindung dari rasa lapar. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sal dhaji', ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelaparan karena seburuk-buruk teman tidur adalah kelaparan. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, yang menyuruh kita untuk mencari rezeki dan kita berlindung daripada kefakiran. Sehingga pembahasan tentang rezeki adalah pembahasan yang diperlukan oleh setiap orang. Sebelum kita membahas tentang kunci-kunci untuk memperoleh rezeki, saya akan sebutkan beberapa konsep tentang rezeki, ya, sebelum kita menyebutkan kunci-kunci rezeki, ya, konsep. Di antaranya hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, pertama, rezeki sudah dicatat. Rezeki sudah dicatat. Sebagaimana ajal. Ajal telah tercatat. Sehingga seorang tidak akan wafat kecuali telah terpenuhi rezekinya. Kecuali tidaklah seorang telah wafat kecuali telah terpenuhi rezekinya. Ketika seorang dalam janin di perut ibunya, datang malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat takdirnya, di antaranya bikat birizqihi, untuk dicatat rezekinya berapa. Sudah tercatat. Makanya Jibril alaihissalam pernah menyampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sungguhnya seorang pun tidak akan meninggal sampai dia terpenuhi rezekinya, ya. Jadi rezekinya akan terpenuhi buat dia sebelum dia meninggal. Jika dia meninggal berarti rezekinya sudah selesai. Namun bukan berarti ketika rezeki telah tercatat kemudian seseorang tidak berusaha, karena yang kedua takdir tentang rezeki pun
tercatat ya, tercatat dengan konsep sebab akibat, dengan aturan sebab akibat ya. Ada aturan sebab akibat ya. Sebagaimana kita sekarang misalnya kita tahu ajal kita sudah tercatat. Namun kita tahu ajal pun ada sebabnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ta'addadatil asbabu wal mautu wahid ya. Man lam yamut bisayfin mata bi ghairihi. Siapa yang tidak meninggal karena sayatan pedang, maka dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu banyak dan menuju pada satu titik yang sama, kematian. Orang meninggal, ada yang meninggal dengan pedang, dengan peperangan, dengan kecelakaan, dengan sakit, macam-macam ya. Dan itu ada sebabnya. Demikian juga sebagaimana rezeki juga ada sebabnya. Maka seorang tidak berarti ketika sudah tercatat rezekinya kemudian dia bertumbuh hanya duduk nongkrong, dia mengatakan saya menunggu takdir saya. Tidak demikian ya, itu melanggar syariat ya. Rasulullah SAW mengatakan i'malu, bekerjalah, berusahalah, fakulun muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang akan dimudahkan pada takdirnya, apa yang ditakdirkan baginya ya. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk mencari yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu rezeki kita sudah dicatat, tapi kita enggak tahu kadarnya berapa. Jadi kita tahu, namun kita tidak pernah tahu kadarnya berapa. Seandainya kita sudah tahu kadarnya berapa, ya percuma kita sama aja nanti segitu juga. Kita pun tidak tahu. Yang kita tahu sebab akibat, kita bisa tahu hukum sebab akibat. Kita bisa lihat dalam kenyataan betapa banyak orang berusaha kemudian dapat rezeki yang banyak. Nah, kita berusaha aja ya, berusaha. Makanya seorang bukan hanya nongkrong kemudian di masjid berdoa, saya tambah berusaha. Fa inna samaa'a la tumtir dhahaban, sungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Kalau langit menurunkan hujan emas, tunggu hujan aja kemudian tinggal mengut emas tersebut ya. Jadi takdir tentang rezeki pun tetap tercatat dengan aturan sebab dan akibat. Semua kita ini sudah, apapun yang terjadi sudah ditakdirkan, seperti lapar atau kenyang sudah ditakdirkan. Tapi apakah ada orang yang berakal nongkrong, dia lapar, dia bilang saya diam aja, kalau memang takdirnya lapar ya saya lapar, kalau takdirnya kenyang saya tidak perlu makan. Kalau ada yang ngomong begitu, orang bilang orang gila ya. Karena benar lapar dan kenyang sudah ditakdirkan, tapi kalau kamu mau kenyang ada sebabnya, aturannya makan. Kenapa ketika seorang ingin kenyang dia melakukan sebab? Dia tidak dapat rezeki, kenyang kan rezeki. Lantas untuk dapat rezeki secara umum kemudian dia tidak berusaha. Ya, jadi kita bilang benar, ajal, rezeki itu sudah ditakdirkan. Tapi semua ditakdirkan dengan ada sebab dan akibat. Kemudian yang berikutnya, konsep rezeki yang berikutnya, rezeki diperoleh dengan cara halal atau haram, hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja. Ya. Ketika Jibril menyampaikan hadis kepada Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, sungguhnya satu jiwa pun tidak akan meninggal sampai terpenuhi rezekinya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab, maka carilah dengan rezeki dengan cara yang baik. Khudhu ma halla wa da'u ma harum, kata Nabi SAW, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Toh kamu pakai cara halal, cara haram sama saja hasilnya. Ini harus kita tekankan. Kamu pakai cara halal dan haram tetap saja hasilnya sama. Kalau kamu tempuh cara haram, berarti cara halal sudah tidak kamu tempuh. Kalau kamu tinggalkan cara yang haram, insya Allah Allah akan buka jalan supaya kamu mendapatkan rizki dengan cara yang halal. Hasilnya sama, nominalnya sama, tidak berubah. Tidak berubah. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita yakini bahwasanya rizki diperoleh dengan cara apapun, cara halal atau haram, hasilnya tetap sama. Kemudian yang perlu kita ketahui, rizki juga tidak terbatas pada harta. Pada materi.
Banyak dalil menunjukkan bahwasanya di antara kebahagiaan dan kenikmatan selain materi ya. Kita terkadang membatasi pikiran kita bahwasanya rezeki hanyalah materi. Padahal rezeki itu maknanya luas ya. Contoh, anak yang soleh, rezeki ya. Ya. Rabbi habli minas salihin. Habli min ladunka rahmatan. Rabbi habli minas salihin ya. Dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kepadaku anak yang baik ya. Anugerah kepadaku anak yang saleh. Bayangkan seorang memiliki anak yang saleh, betapa kenikmatan banyak yang dia dapatkan. Contoh maksud saya, rezeki bukan cuma materi, banyak rezeki selain non materi. Contoh apa? Anak saleh. Ini rezeki yang luar biasa. Betapa seorang bahagia, apalagi anak soleh yang bantu dia setelah dia tua, anak soleh yang bantu dia, perhatian sampai rezeki luar biasa. Sesungguhnya ini rezeki karena kalau dia bayar orang untuk ngurusin dia harus keluarkan uang banyak dan tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Adapun anaknya, anak-anak soleh berbakti sama dia, perhatian sama dia, rezeki, membuat dia bahagia, rezeki. Kemudian apa? Istri solehah. Ya, kata Nabi SAW, dunia mata wa khairul mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan, kenikmatan dunia adalah istri yang salehah. Nabi SAW mengatakan, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang merupakan kebahagiaan. Di antaranya azwaujatu salihah, istri yang salehah. Benar. Siapa yang dapat istri saleh dapat rezeki yang sangat luar biasa. Siapa yang punya anak saleh dapat rezeki yang luar biasa. Ini rezeki. Namun banyak orang tidak menyadarinya ya. Banyak di antara rezeki misalnya adalah apa? Kesehatan. Di antaranya apa? Keamanan. Ya akhi, kesehatan luar biasa ya. Al-afiyah, kesehatan. Kata Nabi SAW, man asbaha fi sirbihi aminan mu'afan fi jasadihi ya. Walahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi hari di rumahnya merasa aman, subhanallah. Kemudian badannya sehat dan dia punya rezeki makanan untuk hari itu, seakan-akan dunia telah dibawakan kepadanya. Kesehatan luar biasa ya. Kesehatan. Ada orang, saya pernah dengar kisah, ada seorang berusaha keras bekerja setengah mati sampai kurang tidur, dia agar bisa jadi orang kaya, biar bisa makan apapun yang dia inginkan. Begitu dia kaya, dia terkena sakit sehingga dia tidak bisa makan yang dia inginkan. Subhanallah, dia bekerja selama ini ternyata dia tidak menikmati hasilnya, dan ada orang seperti itu. Kesehatan sangat bernilai ya. Sangat bernilai. Dia kemarin musim Corona, sebagian orang meninggal dalam kondisi sangat kaya raya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat kaya raya. Sampai ada yang bawa uang dengan harta yang banyak supaya bisa masuk ke dalam rumah sakit, penuh, nggak bisa. Akhirnya meninggal dunia, meninggal di jalan, meninggal banyak ya. Kesehatan ini nikmat yang luar biasa, yang dikatakan bahwasanya kesehatan adalah mahkota yang dipakai oleh orang yang sehat, namun tidak ada yang melihatnya kecuali orang yang sakit. Kita sering tidak merasa bahwasanya kesehatan adalah anugerah yang luar biasa. Percuma banyak uang, percuma banyak harta, percuma banyak rumah kalau sakit. Nggak bisa apa-apa, mau ngapain? Tapi ketika sehat, ini nikmat rezeki yang Allah berikan yang luar biasa. Di antaranya misalnya keamanan, nikmat yang luar biasa. Jadi lihat bagaimana orang-orang sedang bertempur, berperang, tidak ada keamanan, tidak ada kenyamanan. Percuma harta yang banyak, percuma rumah yang banyak, kalau tidak aman, percuma. Jadi maksud saya, ketika kita menyadari bahwasanya rezeki tidak terbatas pada materi, maka kita akan lebih tenteram. Belum kalau kita bicara tentang rezeki berupa iman, ketakwaan, kesabaran, luar biasa. Ini di antara model-model rezeki yang terkadang sering kita lupakan ya. Kemudian di antara konsep dalam rezeki, rezeki yang dicari ya, hendaknya yang dicari adalah rezeki yang halal. Ini lanjutan yang tadi ya. Hendaknya rezeki yang halal. Ini yang kita berdoa, doa kita adalah untuk ini. Adalah untuk apa? Rezeki yang halal ya, rizqan thayyiban, rezeki yang thayyiban. Ini dalil bahwasanya rezeki ada yang thayyib, ada yang tidak thayyib. Ketika Nabi berkata,
dalam di pagi hari, Allah as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik. Menunjukkan berarti ada rizki yang tidak halal, yang tidak baik. Jangan kita melirik kepada rizki tersebut. Apapun terbuka peluang kita, kalau haram ya. Subhanallah. Sebagian orang kalau bertanya kepada Ustaz, ada peluang begini miliaran, haram, tinggal. Subhanallah. Saya bilang kuat imannya. Tanya kepada saya beberapa permasalahan, Ustaz ini ada lapangan kerja begini, ada proyek begini, haram atau halal? Haram ditinggal. Subhanallah, miliaran dia tinggalkan. Sebagian orang tidak kuat, dia lupa bahwasanya dia mau pakai cara halal atau haram sama saja. Dia tidak dapat dengan cara haram ini, insya Allah dia akan dapat cara yang halal. Rezekinya sudah tertulis dan tidak akan berkurang sesuai dengan yang jatahnya yang sudah Allah tetapkan bagi dia. Kemudian sebelum kita demikian lagi yang berikutnya, rezeki adalah titipan Allah. Ini perlu kita ingatkan juga. Kita mencari rezeki, akhirnya kita hanya menerima titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan minta pertanggungjawaban atas titipan tersebut. Oleh karena rezeki adalah titipan, maka tidak boleh kita menggunakannya, memfungsikannya kecuali sesuai dengan izin yang ditetapkan oleh sang pemilik sesungguhnya. Ya, makanya dalam hadis bahwasanya seorang tidak akan bergeser kakinya pada hari kiamat kelak kecuali akan ditanya tentang dua perkara. Yang pertama, min aina iktasabu, dari mana dia dapatkan rezeki tersebut. Yang kedua, fima anfaqah, kemana dia habiskan rezeki tersebut. Kita sendiri sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Kalau kita saja milik Allah, badan kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, apalagi rezeki kita, apalagi yang kita pakai, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ja'alakum mustakhlafina fihi. Allah mengatakan, Allah menjadikan kalian berpindah-pindah harta tersebut dari tangan yang satu ke tangan berikutnya. Ya, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Harta ini semua milik Allah. Maka seorang harus tahu, dia harus mengerti akan hal ini. Dia mencari harta sebanyak-banyaknya, dia harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara konsep tentang rezeki, bahwasanya rezeki ada sebab-sebabnya, sudah kita singgung tadi. Rezeki ada sebab-sebabnya. Nah, ini akan kita singgung, atau kunci-kunci rezeki, ada sebab-sebabnya. Tapi kita akan bahas lain. Sebab-sebab atau kunci-kunci rezeki. Secara umum, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci rezeki ya ada dua, yaitu sebab-sebab duniawi dan sebab-sebab ukhrawi. Adapun sebab-sebab duniawi, ya, adapun sebab-sebab duniawi, maka ini artinya sebab materi, ya, kita berusaha dengan sebab duniawi, seperti ya tentunya bekerja, ya, bekerja ini sebab apa? Rizki, ya, berusaha. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk meraih, ya, apa yang bermanfaat bagimu. Termasuk diantaranya adalah rezeki. Di antaranya bekerja, berjalan, ya, kata Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, bertebarlah kalian kalau selesai salat, bertebarlah kalian di atas muka bumi, cari rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain,
famshu fi manakibiha huwa alladhi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha ya wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Berjalanlah kalian di atas manakib bumi. Manakib itu tempat-tempat yang tinggi, artinya berusaha, kerja ya. Bahkan kalau harus menempuh tempat-tempat yang tinggi, enggak ada masalah. Famshu fi manakibiha, cari a'alil ard, cari ke tempat-tempat ini. Kalau perlu manjat gunung, manjat gunung. Yang penting berusaha. Wa kulu min rizqi, dan makanlah rizki yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah tempat kalian kembali. Masalah sebab duniawi, saya rasa masing-masing orang tahu sebab-sebabnya. Menjadi dokter, menjadi apa saja, menjadi dokter, menjadi pejabat, menjadi pekerja kasar, menjadi supir, menjadi apapun, itu semua adalah sebab untuk mencari rezeki ya. Dan ini sebab duniawi ini semua orang tahu, orang kafir maupun orang mukmin, mereka tahu sebab-sebab duniawi, dan manusia diberi insting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencari rezeki dengan sebab-sebab duniawi. Namun yang mau kita fokuskan pada kesempatan kali ini adalah kunci-kunci rezeki yang terkait dengan sebab-sebab ukhrawi, terkait dengan sebab-sebab ukhrawi yang terkadang sebab-sebab ukhrawi ya, terkadang atau bahkan lebih kuat potensinya dari sebab duniawi. Karena sebagian orang, kita lihat dua orang kemampuannya sama secara duniawi, cerdasnya sama, keahliannya sama, skillnya sama, tapi kok yang lebih berhasil daripada ini? Ya ada sebab ukhrawi yang mungkin luput dari pandangan kita, yang sebab itu lebih hebat daripada sebab duniawi ya. Di antara sebab-sebab yang membantu kita untuk memudahkan meraih rezeki, di antaranya adalah bertakwa kepada Allah, bertakwa yang sungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kata Allah, siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan solusi baginya, dan siapa yang bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki ada dua. Pertama, rezeki yang dipersangkakan, yang diprediksi. Yang kedua adalah rezeki yang di luar prediksi. Subhanallah. Rezeki yang kita prediksi, bisa kita kerja, kita dapat gaji bulan, kita prediksi saya dapat uang bulan tanggal sekian, bulan sekian, karena saya tahu gaji saya sekian. Prediksi saya bisa prediksikan saya jualan dengan modal, kalau laku sekian, insyaallah untungnya sekian, saya punya duit sekian. Itu rezeki yang kita prediksikan. Namun ada rezeki yang di luar prediksi. Tiba-tiba barang kita melonjak harganya, tiba-tiba ada yang kasih hadiah, tiba-tiba banyak hal ya. Tiba-tiba dibukakan pintu kerja yang tidak kita duga sebelumnya, dipertemukan orang yang bermudah kita kerja, banyak pintu rezeki. Dan ini lebih hebat ya, potensinya lebih hebat di luar prediksi. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata, kalau Anda mendapatkan rezeki dari arah yang tidak Anda sangka-sangka, itu tanda ketakwaan, Karena Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu. Kata Allah, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, kami akan bukakan keberkahan langit dan bumi. Artinya banyak rezeki yang akan dia dapatkan. Namun terkadang kita dapati sebenarnya sebab rezeki banyak, negeri yang subur, harta berlimpah ruah, kekayaan alam berlimpah ruah, tapi kita tidak kaya. Bisa jadi karena ketakwaan yang kurang, ketakwaan yang kurang, cara makan harta dengan harta yang haram, sehingga kita tidak mendapatkan rezeki sebagaimana yang Allah janjikan ya. Tapi di antaranya yang kedua adalah mengerjakan salat
mengerjakan salat. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 32, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki darimu. Nahnu narzuquk, justru kami berikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Para ulama mengatakan, jangan sampai seorang kepala keluarga kerja terus lupa untuk menasihati istri dan anaknya untuk salat. Maka Allah bilang, sisihkan waktu kalian untuk tegur anak istri, ajak mereka untuk salat. Berhenti. Kau berhenti untuk menyuruh mereka salat, kamu salat, nyuruh mereka salat, insyaallah Allah kasih rezeki. Kata Allah, nahnu narzuquk. Ya, kami beri rezeki kepadamu justru. Maka seorang jadikan salat sebagai sebab mencari rezeki, ya. Maka dia kerja, tapi begitu salat dia tinggalkan. Jangan sampai dia mengatakan salat penghalang rezeki. Aduh, salat ini menghalangi. Justru salat itu Anda beribadah kepada Sang Maha Pemberi rezeki, Sang Maha Pemberi rezeki. Dan dia yang telah menjamin bahwasanya orang yang salat akan dimudahkan rezekinya. Ya, subhanallah. Oleh karenanya seorang, kadang kita kasihan oleh orang sudah miskin, enggak salat, dia ingin cari harta, dia tidak salat malah tidak dapat rezeki. Maka di antara sebab, ya, sebab ukhrawi yang memudahkan seorang untuk meraih rezeki adalah dengan salat. Bahkan datang dalam hadis, ya, ya ibn Adam irka' li arba'an fi awalin nahar akfika akhirahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, wahai anak Adam, rukuklah kepadaku 4 rakaat di awal hari. Maksudnya salat duha. Sebagian ulama mengatakan salat duha, sebagian ulama mengatakan adalah qabliyah dan salat subuh. Tapi intinya sebagian ulama menafsirkan itulah salat duha. Salatlah 2-4 rakaat di awal hari, maka aku akan cukupkan engkau sampai akhir hari. Di antara sebab untuk mencari rezeki, salat duha. Salat duha, ya. Kemudian di antaranya adalah beristighfar. Dalam ketika Allah berfirman tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Rabb kalian Maha memberi ampunan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat, yaitu hujan yang berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan mudahkan kalian untuk mendapatkan harta, dapat anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan bukakan bagi kalian taman-taman, dan Allah akan bukakan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Jadi Nabi Nuh berkata, istighfar itu membuka banyak kebaikan, pintu-pintu rezeki. Ya, rezeki dari langit, hujan yang berkah, harta yang berlimpah ruah, anak-anak juga rezeki tersendiri, ya. Kemudian Allah bukakan kebun-kebun, Allah larikan sungai-sungai, ini semua rezeki. Intinya adalah istighfar. Dan kita harus sadar bahwasanya keruwetan, seratnya kita dalam mencari rezeki sebabnya karena kita bermaksiat. Ya. Karena kita bermaksiat, namun sering tidak kita sadari. Maka ingat bahwasanya di antara hal yang membantu kita untuk mendapat rezeki, kita istighfar, astagfirullah. Kalau kita kerja susah, kita istighfar. Kita tahu bahwa ini semua atas maksiat yang kita lakukan, maka jangan kita terus-menerus di atas dosa-dosa, ya, karena dosa-dosa menghalangi rezeki. Kemudian di antaranya menyambung silaturahmi. Ini di antara, subhanallah, sebab yang sangat kuat untuk mendatangkan rezeki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa insa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang suka agar umurnya dipanjangkan dan rezekinya ditambah, hendaknya dia nyambung silaturahmi. Ingin rezeki Anda ditambah, sebab utamanya adalah nyambung silaturahmi. Dan sepuncak-puncak silaturahmi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang orang tuanya masih hidup, jangan pernah pelit kepada orang tua, maksimal dalam berbakti kepada mereka. Tidak usah berharap dunia, tapi Allah akan kasih dunia kepada Anda. Ya, karena itu otomatis siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan panjangkan umurnya.
Harusnya Anda mati, sekarang nggak jadi mati. Harusnya Anda miskin, sekarang tidak jadi miskin. Kenapa? Berbakti kepada orang tua. Dan terlalu banyak cerita, dan bukan cerita, kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Kita melihat banyak orang sukses. Inti dari kesuksesan mereka ternyata mereka berbakti kepada orang tua. Bahkan dalam hadis, sungguhnya ada suatu keluarga, kata Nabi SAW, mereka fajar, orang fajir, tetapi mereka saling menyambung di antara mereka. Allah berikan rizki kepada mereka. Orang fajir saja, orang kafir kalau nyambung silaturahmi, Allah berikan hak rizki kepada mereka. Kafir, fajir, tukang maksiat, mungkin minum khamar, tapi dia ternyata suka nyambung silaturahmi. Allah bisa saja berikan dia rizki karena adalah suatu yang konsekuensi langsung antara silaturahmi dengan ke lapangan rizki. Ini harus kita yakini. Kita harus belajar, jangan pelit sama orang tua, apalagi jangan pelit sama kakak dan adik, jangan pelit sama ponakan-ponakan, jangan pelit sama tante, bibi. Berikan dan berikan, latih diri kita. Rezeki akan datang. Siapa yang menjamin? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin lapangkan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Kenali rahim kita, kemudian kita nyambung dengan berbuat baik kepada mereka. Kemudian di antara sebab mendatangkan rezeki adalah tawakal yang benar. Meskipun dengan sebab yang kecil. Ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum ya kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Burung, kemampuan dia untuk beraktivitas, kemampuan dia untuk mencari rizki kecil karena dia tidak berakal seperti manusia. Dia ada insting. Bila manusia bisa ini, bisa anu, bisa ini, bisa macam-macam, manusia akalnya jalan ya, bisa inovasi. Burung monoton begitu-begitu saja. Tetapi rezekinya ada. Rezekinya ada. Allah ajarkan bahwasanya sebagaimana perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Hikam, bahwasanya jika seorang tawakalnya tinggi kepada Allah dengan sedikit sebab sebagaimana burung yang sekedar terbang, maka Allah akan berikan dia rezeki dengan cara tawakalnya tinggi. Kita sering tawakalnya kepada sebab, bukan kepada Allah sang pemberi rezeki. Makanya Allah mengatakan fabtaghu indallahi rizqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabtaghu indallahi rizq, ya, carilah di sisi Allah rizki, ya, carilah di sisi Allah rizki, yaitu jangan dicari di sisi lain. Allah mendahulukan indallah fabtaghu indallahi rizqa, carilah di sisi Allah rizki agar kita senantiasa hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu. Kita boleh kerja sama bos, tapi jangan sandarkan hati kita kepada bos. Bos ini sebab, Allah yang menggiring dia untuk kita bisa bekerja dengan dia. Allah yang menggiring dia untuk memberi gaji kepada kita. Kita hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kurang. Kita seringnya ketika bekerja mencari nafkah, tawakalnya kepada sebab yang kita lakukan karena keahlian kita, kepewaan kita, karena kita pandai ngomong untuk jual barang. Enggak, serahkan kepada Allah. Baru kita berusaha dengan bicara, berusaha dengan aktivitas. Karena di antara hal yang menghalangi rezeki adalah kurang tawakal. Kemudian di antara sebab datangnya rezeki senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Maka aku tambah. Aku tambahin. Surat Ibrahim ayat 7. Dan ini kadang membuat rezeki kita seret karena kita tidak pandai bersyukur. Di antara bentuk syukur yang paling utama beramal soleh. Salat, zikir pagi petang, salat duha, salat malam, sedekah, ya. Ini di antara hal
yang bantu kita untuk berizki bertahan bahkan bertambah. Karena Allah mengatakan la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka niscaya aku akan beri tambahan. Ya. Tapi kita seringnya nengok yang lain, oh mobilnya lebih bagus daripada mobil saya, rumahnya lebih besar, sehingga kita tidak bersyukur, tidak ada qanaah dalam diri. Tidak ada qanaah dalam diri. Allah sudah kasih banyak, kita ngelihatnya ke atas terus, sehingga kita tidak pernah puas. Kalau tidak pernah puas, bagaimana bersyukur? Bersyukur itu kan terima kasih, senang. Tapi kita tidak merasa senang, kita malah tamak, merasa apa yang Allah sudah berikan ini selalu kurang melulu. Ya. Sehingga akhirnya kurang rezeki kita, tidak bersyukur. Di antaranya adalah yang keenam, haji dan umrah. Dalam hadis kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfayani al-faqr wa dhunub kama yanfil kir khabathal hadid. Ikutkanlah, yaitu lakukanlah haji setelah umrah dan lakukanlah umrah setelah haji, karena keduanya, haji dan umrah, akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Jadi yang dihilangkan oleh haji dan umrah bukan cuma dosa-dosa, bahkan kefakiran. Maka seorang kalau ingin maintenance kekayaannya, hartanya, asetnya, di antaranya haji dan umrah. Tapi ingat, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ini. Kita berhaji, berumrah karena Allah ingin diampuni dosa-dosa, tapi itu otomatis, konsekuensi otomatis yang Allah berikan siapa yang berhaji dan umrah, maka Allah akan menghilangkan kefakiran dari dirinya. Di antaranya adalah sedekah. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal, bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Kita harus yakin, meskipun secara zahir ini harta berkurang, kalau kita punya yang 1 juta kita sumbangkan 100.000 jadi 900.000, tapi Nabi yang mengatakan ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta, artinya akan bertambah. Bagaimana caranya? Serahkan kepada Allah, harus kita yakin. Tidak ada orang yang suka bersedekah Allah hinakan jadi orang miskin, enggak ada, kecuali dia enggak beres niatnya. Semua orang-orang yang kita kenal yang dia bersedekah dengan karena Allah, kita punya teman-teman suka bersedekah, rata-rata rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah-tambahkan rezekinya. Bahkan ada seorang mengatakan, saya ingin lari dari dunia, saya dikejar dunia. Subhanallah. Kenapa dia suka beramal saleh? Dia suka beramal saleh. Nabi yang mengatakan mana qasat sedekah mal, sedekah tidak mengurangi harta. Nabi harus menyuruh kita untuk yakin, karena kalau kita zahirnya berkurang memang harta ini, ATM kita kirim berkurang, tapi yakin pasti lebih banyak lagi nanti. Yang bikin bagaimana, yang kau bisa begitu, itu urusan Tuhan, bukan urusan kamu. Yang jelas kamu urusannya ikhlas kepada Allah, jangan cari dunia. Sedekah-sedekah jangan riya, jangan mencari pesanjungan. Urusan rekeningmu ditambah lagi, urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kamu. Kemudian di antara sebab mendapatkan rezeki, terutama para jomblo, menikah. 8, menikah. Ini buat para jomblo ya. Menikah insya Allah tambah rezeki. Tanya orang-orang dulu jomblo-jomblo, sebelum menikah segitu-segitu, artinya begitu nikah masya Allah rezeki bertambah. Tanya semua orang ya, bagaimana kondisi dia sebelum menikah dengan setelah menikah. Rezeki bertambah. Allah yang berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Surat 24 ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka, suruhlah mereka untuk menikah atau nikahkanlah mereka, jika mereka fuqara, miskin, yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan mencukupkan, memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas rezekinya dan Allah Maha mengetahui. Yang penting kamu nikah yang benar, niatkan untuk menjaga pandangan, untuk menjaga kemaluan agar tidak berzina. Kata Nabi SAW, salah satu hakun Allahi aunuhum, 3 orang yang wajib bagi Allah untuk tolong, di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah untuk menjaga harga dirinya. Maka para jomblo nikah, tawakal, serahkan kepada Allah, insyaallah rezeki ada, daripada jomblo miskin terus. Menikah ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang tentunya ya, masih banyak, tapi diantaranya misalnya jangan lupa, ini saya lupa lagi sebab yang paling full, paling pertama, yang paling top adalah berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab yang paling terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
jangan husnudzon, jangan suudzon kepada Allah, husnudzon. Bangun salat malam, angkat tangan minta kepada Allah, ya Razzaq urzuqni, wahai pemberi rezeki, beri rezeki padaku. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Kau berikan aku, tidak ada nilainya, tidak akan mengurangi kekayaanmu. Mudah bagi Allah, kun fayakun, idza arada syai'an yaqul kun fayakun. Jika Allah berkehendak, kalau tinggal bilang jadi maka jadilah. Maka jangan pernah ragu. Kita minta kepada zat yang hartanya unlimited, ya. Tidak berkurang sedikit pun. Satu dunia minta, Allah kasih tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah. Apa usahanya Allah kasih kita? Tinggal kita serius minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita setiap hari mengetuk pintu Allah, mengetuk pintu Allah. Orang yang sering diketuk pintunya maka akan dibuka suatu saat. Allah Subhanahu kita ketuk pintu langit, minta kepada Allah, akan berikan kepada kita. Yang terakhir, sebagai penutup, jauhilah diri dari penghalang-penghalang keberkahan rezeki, ya. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 276, yamhuqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sungguhnya Allah memusnahkan riba dan Allah menyemburkan sedekah. Riba itu menghilangkan keberkahan rezeki. Mungkin Anda dapat harta dengan cara yang haram, harta banyak, tapi tidak ada berkahnya. Saya ketemu dengan banyak orang-orang yang dulu kerja di konvensional, di instansi riba. Mereka dulu ustadz kita dulu, tapi saya kerja suami istri, entah harta kemana nggak tahu. Hilang begitu saja, ya, tidak berkah. Karena keberkahan dicabut. Kalaupun dia kaya mungkin hanya kelihatannya, tapi kenyataannya batinnya terganggu. Mungkin anaknya inilah, ada yang sakit, ada yang nakal lah, istrinya inilah, sehingga harta tersebut tidak berkah. Itu yang tidak kita inginkan. Kita inginkan sedikit berkah, apalagi kalau banyak berkah. Adapun banyak tidak berkah, percuma. Rasulullah SAW juga bersabda, al yaminul kadhibah, ya, munfiqatun lisil'ah, atau manfaqatun lisil'ah, manfaqatun lil kasb. Bahwasanya sumpah yang dusta untuk agar laris, ya, maka hanyalah membuat dagangan laris namun menghilangkan keberkahan. Hati-hati seorang dalam berdagang apapun, dagang jasa, jangan bohong, jangan membuat iklan yang samar, tidak jelas, ternyata ada ketidakjelasan, dia sembunyikan. Kata Nabi SAW, al-bayyani bil khiyar wa in katama wa kadzaba muhiqat barakati bai'ihima. Sungguhnya dua pelaku transaksi jika menyembunyikan aib yang harusnya dikasih tahu, tidak terang-terangan dalam menjual barang, ya, dia dusta, maka akan dihilangkan keberkahan. Meskipun duitnya banyak, tidak berkah. Kita sudah bertemu dengan orang yang seperti ini, duitnya banyak, bertahun-tahun, tapi tiba-tiba tidak ada berkahnya. Maka hindari hal-hal yang bisa menghilangkan keberkahan rezeki kita, sehingga kita tidak terpedaya dengan kuantitas rezeki yang kita miliki, ternyata tidak ada kualitasnya. Kenapa? Karena tidak berkah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik Ustaz, terima kasih atas materi yang saya sampaikan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Ustaz, apakah benar perkataan kalau ini sesuatu, misal mobil atau rumah dan harta lainnya disewakan saja? Saya tidak tahu seperti itu dari hadisnya secara khusus, tidak ada. Secara umum kita berdoa, beristighfar, bersolawat, ya, memudahkan urusan kita. Tapi jangan kita bilang kalau kamu mobil istighfar untuk mobil, istighfar enggak begitu juga, ya. Artinya kita minta kepada Allah, Allah mudahkan aku untuk mendapatkan kendaraan, mudahkan aku membeli. Tapi tidak ada khusus bahwasanya kalau mau mobil ini solawat mobil, kalau mau ini tidak ada. Secara umum kita dianjurkan bersolawat, secara umum kita dianjurkan beristighfar. Dengan istighfar dan solawat memudahkan urusan. Tapi tidak ada ritual khusus solawat untuk mobil, solawat untuk ini, enggak. Kita istighfar, berdoa kepada Allah, waktunya bersolawat, waktunya istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang benar istighfar dan salat memudahkan urusan. Allah taala alam bisawab. Tanya saya Ustaz, ini terkait dengan silaturahmi Ustaz. Silaturahmi adalah satu kunci meraih rezeki. Rasulullah SAW siapa saja ingin berhasil rezekinya, tidak dengan kematiannya, hendaklah yang mencari kerabat. Kemudian disebutkan juga kalau silaturahmi itu tidak hanya berkunjung kepada kerabat, melainkan kepada salah satu berbuat baik, menyayangi, lemah lembut, dan menjaga keadaan mereka walaupun di tempat yang jauh. Kemudian Ustaz, mungkin nasihat kepada
Namanya anak muda mungkin tidak nyambung dengan orang-orang tua, tapi kita harus paksa. Ini kan ibadah. Ibadah itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita asik baru kita beribadah. Enggak ya. Kita asik nggak asik kita harus lakukan ya. Silaturahmi memang butuh pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan perasaan. Tapi lakukan. Kita sengaja safar untuk menyenguk orang tua kita atau menyenguk tante kita, mungkin tidak begitu dekat. Kita nggak begitu dekat. Mungkin waktu kecil nggak begitu kenal. Tapi kita tahu ini keluarga dekat, ini kakaknya ayah atau adiknya ayah, ini adalah ininya ayah, ini ininya ibu. Sudah, kalau kita tahu itu kerabat kita, terutama ring satu, kita berusaha untuk menyambung, dan kita latih diri kita, paksa diri kita, ajak anak-anak, kasih tahu anak-anak kita harus nyambung silaturahmi agar anak nanti kalau besar juga seperti itu ya. Jangan kita beribadah sesuai dengan yang enjoy aja. Saya pingin jenguk tante itu, kenapa nanti dekat sama saya, yang satunya enggak dekat, saya enggak kunjungi. Atau saya enggak biasa dengan tante, biasanya dengan sepupu, hanya kunjungi dengan sepupu. Enggak, kita menyambung silaturahmi bukan dengan hawa nafsu kita, tapi kalau kita tahu dia orang itu punya hubungan kerabat dengan kita, tamring satu, maka korbankan waktu, korbankan harta ya, untuk bisa menyambung. Allah ta'ala alam bisawab. Tanya saya Ustaz. Sebentar. Tapi memang silaturahmi itu agak sulit kalau orang pelit, memang sulit. pelit. Makanya orang juga tidak betah misalnya keluarga ke rumahnya, dia tidak welcome, tidak betah. Kadang ponakannya sendiri dia cuekin, ponakannya sendiri dia tidak. Ponakannya tidak betah di omnya. Kenapa omnya tidak welcome? Ya. Adik-adiknya juga tidak, kalau ada masalah tidak pernah telepon dia. Kenapa? Karena dia tidak welcome, telepon dimarah-marahin, malah tidak dibantu ya. Jadi kalau orang pelit susah silaturahmi ya, susah. Memang harus ada perjuangan. Ini sebagian orang biasanya pelit, dia harus rubah. Namanya kita saudara, kakak adik, kita punya tante, kita punya bibi. Jangan pelit. Kalau kita enggak punya, lain cerita. Kita tolak dengan halus, mohon maaf belum ada lagi ini, belum bisa, atau doain kata-kata halus ya. Tapi kalau udah pelit susah. Orang susah silaturahmi kalau pelit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tanya selanjutnya, seseorang beli rumah dengan uang sendiri, Ustaz. Kemudian sebelum rumah itu jadi, kemudian dia wafat duluan. Dia apa? Sebelum jadi kenapa? Sebelum jadi kenapa? Jadi rumahnya, sebelum jadi rumahnya beliau wafat duluan, Ustaz. Wafat duluan. Iya. Terus? Apakah rumah tersebut termasuk rezeki, Ustaz? Iya, rezeki buat orang. Betapa banyak bangunkan rumah buat orang lain, berarti rezekinya ahli warisnya, bukan rezeki dia ya. Tapi insya Allah dia dapat pahala, dia sudah membangun ya. Tapi Allah alam, tadi demikianlah, kalau memang bukan rezekinya dia tidak akan tempati. Tadi saya katakan ada orang kaya bekerja, pingin makan enak, begitu sudah kaya dia sakit, nggak bisa makan enak. Jadi rezeki tidak tercatat bagi dia, makan enak yang dia pingin terus itu tidak tercatat bagi dia ya. Sama seorang bangun rumah kemudian dia meninggal sebelum, ya berarti rumah itu bukan rezeki, buktinya dia belum merasakan rezeki tersebut, dia belum menikmati ya, maka rezeki itu berpindah kepada orang lain. Allah ta'ala alam bisawab. Adakah ciri-ciri rezeki yang membawa berkah dan rezeki yang merupakan istiqomah, Ustaz? Mudah, cirinya adalah dan ya, Ustaz. Itu aja. Cirinya mudah, yaitu orang kalau rezekinya bertambah, semakin dekat dengan Allah itu rezeki berkah. Semakin dekat dengan Allah, tidak semakin sombong, semakin silaturahmi, semakin uang dia gunakan untuk kedekatan kepada Allah, umroh, haji dan yang itu berarti berkah. Tapi kalau dia dapat kekayaan, dapat jabatan, naik pangkat, semakin sombong, semakin angkuh, semakin jauh dari keluarga, semakin merendahkan orang lain, itu istidraj, percuma ya. Maka seorang berusaha menjadikan hartanya sebagai sarana untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya ini menyambung tadi, apakah jika kita ditakdirkan untuk bekerja di tempat yang ribawi, apakah itu rezeki dari Allah, Ustaz? Iya, rezeki, tapi tadi rezeki yang tidak thayyib kita harus segera pindah. Kan tadi Nabi sudah mengatakan, Allah min azuka rizqan thayyiban, ya Allah aku mohon kepada engkau rezeki yang thayyib ya. Rezeki yang baik. Berarti ada rezeki yang tidak baik ya. Ada rezeki yang tidak baik ya. Kalau kita sama, apakah saya pencuri dapat rezeki? Ya pencuri, tapi rezeki yang tidak baik. Dan kamu harus tinggalkan caramu untuk mencari rezeki tersebut. Tawakal kepada Allah, keluar, cari jalan yang baik. Ini saya akan ada rezeki yang Allah berikan kepadamu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz. Menyambung pada tadi
Orang tuanya sejauh dia untuk menasihati. Kapan dia punya andil agar anaknya kerja di ribawi, berarti dia ikut dosa. Mungkin dia dulu tidak ngerti, dia suruh anak ikut suruh kerja di instansi ribawi karena keren, karena terhormat, maka dia ikut menanggung dosanya. Tapi kalau dia nasihati dan dia sadar bahwasanya dulu salah, nasihat anaknya semaksimal mungkin dia nasihati, maka dia tidak akan menanggung dosa anaknya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, dengan syarat orang tuanya menasihati dengan semaksimal mungkin. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sering doakan anaknya dan nasihati anaknya. Kemudian Ustaz ada pertanyaan terkait pengobatan Ustaz. Ini sebetulnya Ustaz, jika ada seorang yang mencari rezeki dengan cara melakukan pengobatan alternatif, namun di dalamnya ada keanehan karena setiap kali ditanya dari mana dia belajar ilmu pengobatan ini, dia tidak pernah memberitahunya. Terlebih para pasiennya baik laki-laki maupun perempuan diharuskan membuka seluruh auratnya untuk bisa dibalurkan herbal tertentu seluruh badan tanpa adanya nutup sama sekali. Terlebih apa lagi? Orang yang terlebih para pasiennya yang laki-laki atau yang perempuan itu harus buka aurat ya Ustaz. Dengan dibalurkan herbal tertentu seluruh badan tanpa adanya nutup sama sekali. Nah, pertanyaannya, apakah harta yang didapatkan halal Ustaz untuk dari pengobatan seperti itu Ustaz? Harta? Nah, jadi dia kerja di situ. Dia kerja di situ. Udah keluar aja lah. Dari ragu-ragu, dak mayaribu kala mayaribu. Tinggalkan ragu kepada yang tidak ragu ya. Maksiat, kenapa harus buka baju seluruhnya? Itu maksiat. Entah dia memang ahli mengobati atau tidak, tapi dia ada cabul-cabul sedikit kalau seperti itu ya. Ya jangan ya, kalau dia ada harus buka aurat, kenapa harus buka aurat seluruhnya? Ya, kalaupun memang kan bisa tidak bagian ya, kalau tidak harus buka aurat, ngapa harus buka aurat? Buka aurat itu boleh kalau darurat. Kalau tidak darurat maka tidak boleh. Kalau dia ragu dia tinggalkan. Pintu-pintu rezeki masih banyak ya. Jangan kita sangka kalau kerja di sini enggak kerja di sini enggak boleh dapat rezeki. Masih banyak pintu rezeki. Tinggal kita berusaha dan berdoa, tawakalnya ditinggikan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ya. Saya bermaksud untuk mengurangkan ibu saya, tapi di sisi kakak saya juga membutuhkan uang karena beliau ekonominya kurang Ustaz. Mana yang lebih sebaiknya saya lakukan Ustaz, memberikan mengurangkan ibu saya atau memberikan bantuan kepada kakak saya Ustaz? Umrah, maksudnya umrahnya ibu? Mengurangkan ibu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Coba diskusi sama ibu. Artinya ibu tahu kamu sudah berusaha. Artinya menyenangkan hati ibu. Bu, ini saya ada uang, saya ingin umrahkan ibu, tapi kakak gimana bu? Jadi ibunya pun kalau namanya ibu pasti mendahulukan anaknya ya. Dia akan bilang ya udah buat kakak dulu bantu insyaallah. Nah, jadi kita tentram juga. Kita tahu ibu tahu kita punya niat baik ya kepada dia ya, khawatir nanti suudzon atau yang lainnya. Kalau saya dalam kondisi demikian saya lebih mendahulukan kakak yang lagi kondisi sangat terpuruk ya. Sangat terpuruk, maka mereka lebih utama untuk kita bantu. Tapi saya katakan tadi diskusi sama ibu, siapa tahu ada jalan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kepada kawan-kawan yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.